Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya bersama channel Roy Otomotif. Nah di sini teman-teman, saya mau berbagi pengertian sama teman-teman semua ya, untuk saling mempelajari sama-sama tentang permasalahan pada rem cakram depan. Yang kondisinya ya teman-teman, asal mulanya rem ini tidak ada permasalahan, buat jalan aman-aman saja, tetapi tiba-tiba rem depan ini ngancing sendiri ya, sehingga roda depan ini tidak bisa berputar ya teman-teman. Dan kemudian kalau kita paksakan itu bisa menimbulkan sangat panas sekali di bagian piringan ini ya. Ini ya teman-teman, bisa dilihat ini sudah saya lepas. Nah di sini saya videokan tentang permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di rem depan ya teman-teman, yang tiba-tiba itu macet sendiri atau ngancing sendiri. Oke, diperhatikan ya teman-teman, sampai segini hitamnya ya, karena saking panasnya. Dan kemudian roda sepeda motor ini, rodanya dipaksakan untuk berputar karena di jalan ya. Yang penting bisa sampai ke rumah. Setelah sampai ke rumah baru dibenahi. Lama kelamaan ya teman-teman, kalau tidak dibenahi otomatis akan merusak pada piringan ini. Itu bisa menjadi ngolet ya, atau oleng, karena disebabkan panas yang berlebihan dipaksakan. Nah, oke ya teman-teman, faktor permasalahan pada rem depan yang seperti itu bisa dikarenakan antara dudukan pada pangkon ini ya teman-teman, keduanya ini itu tempatnya masuk ke sini, ke lubang sini. Ini biasanya faktor mengalami kondisi kemacetan, sehingga posisi dalam pengereman ini tidak bisa keluar masuk ya, tidak bisa keluar masuk, menjadi seret, atau biasanya terkena kerak-kerak kotoran yang menempel pada as ini. Biasanya sudah mengalami kondisi kerak karena tidak pernah untuk penyervisan pada rem depan. Saat penggantian pada rem, kampas rem tidak pernah untuk dibersihkan dan kemudian diberi pelumas. Dan juga ya teman-teman, bisa faktor diakibatkan oleh piston ini tidak bisa maju mundur, karena piston ini bila dipompa atau bila diadakan pengereman ini keluar. Setelah tuas rem dilepas, ini akan masuk kembali. Fungsinya gitu ya teman-teman. Kalau mengalami kondisi ini tidak bisa masuk, keluar masuk, otomatis di dalam sini ya teman-teman, biasanya banyak kotoran yang menggumpal. Itu yang sering terjadi. Itu banyak kotoran yang ada di sini sehingga dia tidak mampu mendorong pada piston ini keluar masuk saat pengereman, karena terhambat oleh banyak kotoran yang menggumpal di dalam sini. Dan juga teman-teman semua bisa dipahami, itu juga bisa dikarenakan masuk angin ya, masuk angin yang masuk tidak bisa terbuang, sehingga saking banyaknya angin ini menjadi penyebab untuk mendorong piston ya, dorongan piston tidak bisa kembali masuk. Nah biasanya itu kalau masuk angin dibuang dari sini. Ini di sini sudah ada alatnya. Ini ada alatnya ya teman-teman di sini. Nah ini gunanya kalau masuk angin ya, posisi rem depan itu ngancing, otomatis ini dibuka. Biasanya kalau dibuka olinya akan keluar seret gitu, nanti ditutup kembali. Biasanya kalau sudah dibuang, otomatis rem depan akan mulai fungsi kembali ya, normal kembali. Dan ada juga yang tidak bisa karena banyak kotoran yang ada di dalam sini, sehingga angin tidak bisa masuk, tidak bisa keluar masuk ya gitu. Itu ya teman-teman, permasalahannya ada di situ. Caranya ya teman-teman, kalau mengalami kondisi piston tidak bisa maju mundur, yaitu ngancing, otomatis kita akan melepas semua komponennya. Ini kita keluarkan, kita bersihkan semua ya, kita servis total. Dan kemudian setelah bersih, seal ini kalau sudah masih bagus tidak usah diganti, tetapi kalau sudah tidak layak atau tidak bisa untuk memasukkan pada piston, otomatis kita adakan penggantian dan kita setel ulang dari nol. Nanti akan pulih kembali dan normal lagi. Caranya gitu ya teman-teman, untuk mengatasi kondisi rem yang mengalami kemacetan saat kita jalan. Oke, kita lanjut ke atas. Nah, dan juga bisa diperhatikan dari segi
kipnya ini biasanya kip cakram ini tidak akan, bila posisi kita rem ini tidak bisa kembali lagi atau mendorong terus ya, memompa terus, sehingga piston tidak akan bisa kembali dengan normal karena masih ada tekanan pada kipnya, kip ini ya, di dalam sini. Itu bisa diakibatkan kerak atau kotoran yang menempel pada kipnya itu menjadi sesak pada lubangnya, sehingga kipnya ini menjadi macet total. Caranya kita lepas semua, kita bersihkan kerak-keraknya. Setelah kita bersihkan, nanti kita ganti yang baru biar aman ya. Dan olinya juga kita ganti dengan yang baru. Itu ya teman-teman yang perlu kita waspadai pada rem depan saat mengalami kondisi semacam ini ya teman-teman. Kita harus benar-benar fokus atau memahami mana yang kita kerjakan, mana yang kita perbaiki. Karena penyervisan pada rem cakram itu sangat penting sekali ya teman-teman. 1 tahun sekali, entah beberapa bulan, terserah kita lah, pokoknya intinya gitu. Yang penting kita adakan penyervisan, karena hentapan pada oli cakram ya, olinya itu kalau kita tidak sering mengganti biasanya akan menjadi kotoran yang menggumpal, sehingga masuk ke dalam sini ya teman-teman, itu menjadi hambatan pada dorongan piston ini. Oke teman-teman, di sini kita coba, ini kita beri pelumas, kemudian kita cek ulang apakah nanti yang kita benahi di bagian sini, kita beri pelumas, kita pasang kembali akan menjadi normal atau tidak. Kalau tidak, terpaksa kita akan melepas pada komponen dan kita bersihkan dan kita setel ulang. Oke, di sini saya mau beri pelumas dulu ya teman-teman, dan kita cek kembali. Oke ya teman-teman, di sini sudah saya beri pelumas dengan oli. Semoga nanti ini menjadi kembali bagus ya, tidak macet lagi. Oke, di sini kita masukkan dulu agar pemasangan rem nanti biar mudah untuk dimasukkan dalam piringan ini. Kemudian sebelum pemasangan rem kita masukkan dulu ya teman-teman dengan cara manual seperti ini kalau bisa ya. Oke, ini sudah terpasang, kemudian kita coba masukkan ke tempatnya. Kita coba, kita rem-rem dulu. Putar, kita rem, kita putar, tidak bisa. Oke, kita kembali. Oke ya teman-teman, di sini sudah selesai, sudah jadi. Ini sudah saya buang tadi ya olinya, anginnya saya keluarkan. Ini sudah tidak ngunci lagi. Tetapi nanti kalau kita buat jalan mengalami kasus yang demikian lagi, terpaksa kita harus membongkar semua ya di bagian pistonnya untuk pembersihan. Ya teman-teman, untuk pembersihan kita bersihkan dan kita setel ulang. Tetapi kalau nanti kita buat jalan atau setelah memberi pelumas pada tadi ya, dudukan pangkonnya ini sudah aman dan tidak ada kerusakan lagi, berarti yang bermasalah itu di bagian dudukannya ini ya teman-teman, gitu. Oke teman-teman, semoga ini menjadi pengalaman bagi kita tentang untuk memahami pada rem cakram depan yang tiba-tiba ngancing sendiri atau macet total. Faktornya, penyakitnya yaitu seperti saya jelaskan tadi. Teman-teman semua tidak usah khawatir ya, dan mudah untuk penanganannya dan untuk mengatasinya. Oke teman-teman, terima kasih ya, tonton terus pada channel saya Roy Otomotif. Terima kasih.